Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Almaira Sasfa Giyanti. Saya berasal dari SD Swasta Bina Agramila. Kali ini saya akan bercerita tentang kisah Timun Emas. Cerita ini berasal dari Provinsi Jawa Tengah. Penonton, penonton, sungguh manis bersemangka, warnanya merah jika dibelah. Sebelum kisah saya buka, mari bersama ucap bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat menyaksikan. Alkisah, di suatu desa hiduplah seorang janda tua yang bernama Mbok Sani. Tiap hari ia selalu menghabiskan waktunya sendirian karena ia tidak memiliki seorang anak. Sebenarnya ia ingin sekali mempunyai anak agar bisa membantunya bekerja. Pada suatu sore, pergilah Mbok Sani ke hutan untuk mencari kayu. Dan di tengah jalan, Mbok Sani bertemu dengan raksasa yang sangat besar. Hei, mau kemana kamu? Aku hanya ingin mencari kayu bakar. Izinkanlah aku lewat. Kamu boleh lewat, asalkan kamu memberiku seorang anak untuk aku santap. Ha 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 ha. Tetapi aku tidak memiliki seorang anak. Setelah Mbok Sani mengatakan bahwa ia tidak memiliki seorang anak, maka raksasa memberinya biji mentimun. Wahai wanita tua, ini aku berikan kamu biji mentimun. Tanamlah di halaman rumahmu. Setelah 2 minggu, kamu akan mendapatkan seorang anak. Tetapi ingat, setelah umurnya 6 tahun, berikan anak itu kepadaku untuk aku santap. Ha 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 ha. Baiklah raksasa, aku setuju dengan permintaanmu. Pada suatu hari, mentimun itu tumbuh sangat lebat. Dan ada salah satu yang cukup besar. Mbok Sani kemudian mencoba untuk mengambilnya. Wah, besar sekali mentimun ini. Wah, cantik sekali bayi ini. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengabulkan doaku. Bayi ini akan kuberi nama Timun Emas. Semakin hari, Timun Emas semakin tumbuh besar. Mbok Sani sangat gembira karena rumahnya tidak sepi lagi. Semua pekerjaannya bisa selesai dengan cepat karena bantuan si Timun Emas. Pada suatu hari, datanglah si raksasa untuk menagih janji. Wahai wanita tua, mana anak itu? Aku sudah tidak tahan untuk menyantapnya. Wahai raksasa, datanglah ke sini 2 tahun lagi. Semakin dewasa anak ini semakin enak untuk disantap.
bagus juga saranmu. Waktu 2 tahun adalah waktu yang lama. Karena itu, Mbak Sani terus-menerus mencari akal bagaimana supaya timun emas tidak diambil oleh raksasa itu. Pada suatu malam, Mbak Sani bermimpi. Dalam mimpinya itu, ia diberitahu bahwa untuk menemui petapa di gunung. Pada suatu pagi, Mbak Sani menyuruh si timun emas untuk menemui petapa. Kemudian, si timun emas menceritakan maksud kedatangannya. Ini aku berikan kamu biji 4 bungkusan. Lemparkan satu persatu bungkusan ini jika kamu dikejar oleh raksasa itu. Baiklah, aku menerima bungkusan ini. Kemudian, si timun emas meninggalkan si petapa. Empat bungkusan itu berisi biji mentimun, jarum, garam, dan terasi. Keesokan harinya, si raksasa datang lagi untuk menagih janji. Wahai wanita tua, mana anak itu? Aku sudah tidak tahan untuk menyantapnya. Janganlah kau ambil anak ini, wahai raksasa. Aku sangat sayang padanya. Lebih baik aku saja yang kamu santap. Si raksasa tidak mau menerima tawaran dari Mbak Sani. Mana itu? Mana timun emas? Karena tidak tega melihat Mbak Sani menangis terus, maka si timun emas keluar dari tempat persembunyian. Aku di sini, wahai raksasa, tangkaplah aku jika kau bisa. Si raksasa mulai mengejar si timun emas. Tunggu timun emas! Tunggu timun emas! Kemudian si timun emas mulai melemparkan bungkusan yang pertama, yaitu yang berisi biji mentimun. Rasakan ini, wahai raksasa. Sungguh ajaib. Hutan menjadi ladang mentimun yang sangat lebat buahnya. Si raksasa mulai terlilit tubuhnya karena batang mentimun itu melilit tubuhnya. Apa ini? Tunggu timun emas! Lalu dan akhirnya si raksasa berhasil melewatinya. Lalu ia terus mengejar timun emas. Timun emas kemudian mulai melemparkan bungkusan yang kedua, yaitu yang berisi jarum. Rasakan ini, wahai raksasa. Dalam sekejap, hutan menjadi
pohon-pohon bambu yang sangat tajam dan tinggi. Si raksasa pun mulai mengejar si Timus dengan kaki yang berdarah-darah. Si raksasa terus mengejar si Timus. Apa ini? Tunggu Timus! Tunggu! Akhirnya si raksasa berhasil juga mengejar si Timus. Lalu Timus mulai melemparkan bingkisan yang ketiga, yaitu yang berisi garam. Rasakan ini wahai raksasa. Sungguh ajaib. Hutan menjadi lautan yang sangat luas. Si raksasa pun berhasil juga melewatinya. Tunggu Timus! Tunggu! Dan akhirnya si raksasa berhasil juga. Lalu Timus mulai melemparkan bingkisan yang keempat, yaitu yang berisi terasi. Rasakan ini wahai raksasa. Sungguh ajaib. Hutan menjadi lautan lumpur yang sangat mendidih dan panas. Si raksasa mulai mengejar si Timus. Tunggu Timus! Apa ini? Dan akhirnya raksasa pun mati. Si Timus bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyelamatkanku dari raksasa yang sangat kejam ini. Kemudian Timus dan Mbak Saleh hidup bahagia dan damai. Assalamualaikum warahmatullahi